Oke, kita mulai aja ya. Baik, Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk hari ini kita akan belajar tentang preparat whole mount. Jadi yang minggu kemarin kita belajar tentang fiksasi dengan fiksatif. Jadi sebelum belajar seperti biasa, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, jadi apa yang kita akan belajar tentang hari ini, basically tentang memahami apa itu whole mount, functionnya, types and characteristic of whole mounts, factors, as well as how to prepare the fixative formula for whole mount process, whole mount method. Jadi let's refresh first. Jadi apa itu fiksasi, apa itu fiksatif. Jadi kemarin itu kalau fiksasi itu adalah prosesnya, kalau fiksatif itu adalah larutan. Larutan untuk proses pengawetannya. Jadi nah sekarang ini kalau kita masuk ke whole mount-nya. Jadi whole mount itu sebenarnya lebih kepada method of fixation ataupun metodenya fiksasi. Salah satu sebuah metode fiksasi. Nah, kalau fiksasi itu kemarin itu kan perlu yang namanya pengawetan ataupun pemotongan, cutting, parafin, menggunakan parafin, blocking, dan mikrotom. Nah, kalau untuk whole mount itu sendiri sekarang ini adalah metode yang berbeda. Jadi tidak memerlukan cutting sama sekali, ataupun yang mungkin ada beberapa cutting sih tetepan, tapi the main point of whole mount maksudnya adalah keseluruhan. Oke. Jadi apa itu whole mount? Jadi whole mount itu berasal dari kata whole atau keseluruhan, utuh tanpa pengirisan. Dan mount itu bermaksud gunung ataupun penutup, yang artinya jadinya seluruh spesimen itu sebenarnya utuh ataupun ditutup atau ditetesi dengan medium penutup. Jadi untuk proses fiksasi whole mount itu sendiri tidak perlu dipotong-potong, no need for cutting, something like that. Tapi kita akan menggunakan keseluruhan ataupun organisme utuh itu sendiri dan hanya ditambahkan dengan mounting seperti itu. Nah, untuk metode ini biasanya digunakan untuk preparat organisme yang utuh. Contohnya yang merupakan organisme yang kecil, berukuran kecil, seperti yang bisa muat pada gelas benda ataupun gelas untuk di-view di bawah mikroskop. Sedangkan untuk organisme yang dapat berukuran besar, dapat dilakukan dengan pemangkasan agar menjadi lebih rapi dan berukuran lebih kecil. Jadi bukannya memotong organ itu, tapi intinya adalah lebih mengecilkan bagian mana yang diperlukan saja untuk di-verify ataupun di-view di bawah mikroskop. Okay. So whole mount itself, the preparation is actually otherwise called as micropreparation or microslide. Jadi kata lainnya preparasinya adalah mikropreparasi ataupun microslide preparation. Examples, biasanya spesimennya itu berupa seperti algae, fungi yang berbentuk benang ataupun bryophyta, protalium, paku, irisan epidermis, batang pohon, potongan batang, ataupun polen. Nah, jadi kalau di sini bisa dilihat, kalau di sini kita bisa lihat ini insek. Jadi kalau insek yang kecil flea,
itu bisa digepengkan istilahnya ya, digepengkan terus kita whole mount seperti itu. Ada spirovia, terus ini contohnya batangan ataupun potongan-potongan sampel seperti itu bisa dilihat semuanya. Jadi basically lebih kepada itu. Oke. Oke, untuk jenis medium whole mount itu sendiri sebenarnya seperti titisan ya. Jadi di sebuah kaca itu nanti ditaruh elemen air, contohnya seperti itu, untuk di view di bawah mikroskop. Jadi intinya adalah organisme ditaruh aja, terus kita prep, and then mount it. Jadi penutup preparat itu biasanya akan mempengaruhi daya pisah mikroskop yang disebabkan oleh perbedaan indeks bias dari masing-masing medium penutup preparat. Jadi indeks bias medium penutup preparat semakin besar, maka akan meningkatkan daya pisah mikroskop dan menghasilkan bayangan preparat yang lebih baik. Jadi semakin besar indeks biasnya, adalah lebih baik untuk preparat tersebut ataupun lebih jernih gambarnya. Ini kita tidak perlu mempelajari indeks, bagaimana menghitung indeksnya, tidak perlu, cuman perlu tahu kalau misalnya indeks biasnya semakin besar itu berarti semakin baik untuk untuk melihat hasil di sebuah mikroskop itu. Oke, jadi di sini jenis-jenis medium yang biasanya digunakan untuk preparasi whole mount itu ada 3. Yang pertama air, ada gliserol, dan juga Canada balsam. Oke, di sini kita bisa lihat ya ada indeks bias, ada 1,33, 1,475, 1,547. Oke, dari sini indeks bias yang paling besar seperti yang dijelaskan sebelum ini yaitu 1,547. Berarti yang paling baik adalah menggunakan Canada balsam. Nah, nanti dijelaskan kenapa kita harus pilih air atau kita pilih gliserol ataupun kita pilih Canada balsam, oke? Jadi untuk di sini titik didihnya itu sebenarnya untuk air seperti biasa 100 degrees Celsius, gliserol 280 degrees Celsius, tapi untuk Canada balsam ini Ibu juga sudah mencari-cari tapi memang tidak ditemukan informasi tentang titik didih. Akan tetapi untuk flashpoint di sini bermaksud adalah keadaan di mana semisalnya there's a flammable ataupun ada yang namanya pertukaran sebuah evaporasi yang dipengaruhi oleh seperti elemen lain ataupun misalnya ada flammable dan sebagainya, itu ada campuran alkohol dan sebagainya, itu biasanya pada suhu 43 derajat Celcius seperti itu. Nah, untuk air dan untuk air sendiri sebenarnya kan mudah menguap ya, jadi tidak bisa digunakan untuk preparasi yang menggunakan waktu yang lama seperti itu. Nah, kalau untuk gliserol dan Canada balsam ini sebenarnya tidak mudah menguap. Jadi biasanya ini adalah pilihan jenis medium yang biasanya digunakan untuk whole mount. Nah, untuk sifat lainnya, air biasanya tidak lengket seperti biasa. Air memang tidak lengket. Jadi untuk menutup gelas pada gelas clipnya itu lebih mudah. Oke. Kalau untuk gliserol dan Canada balsam itu biasanya gliserol juga tidak lengket, jadi lebih mudah dilepas. Jadi it's not a permanent whole mount situation. Oke. Nah, kalau untuk yang Canada balsam itu sendiri biasanya itu lengket. Jadi di sini karena lengket
sehingga gelas penutup tidak mudah dilepas, biasanya bisa digunakan untuk preparasi yang menggunakan waktu yang lebih lama. Contohnya seperti itu. Oke. Nah, untuk sampel mikrobia, algae, dan contoh-contoh air bisa untuk mikrobia, algae, dan sebagainya yang tidak memerlukan ataupun hanya untuk di-view sebentar ataupun hanya untuk dilihat di bawah mikroskop sebentar bisa menggunakan air. Tapi kalau gliserol biasanya menggunakan sampel seperti embrio yang masih kecil, embrio dari telur, seperti itu. Nah, kalau untuk Canada balsam itu biasanya contohnya selular seperti untuk melihat DNA, RNA, seperti itu. Oke. Canada balsam. Oke, jadi Canada balsam kalau kalian tahu ini sebenarnya it's actually a natural mounting medium which is obtained from the balsam fir trees. Nah, balsam fir trees ini contohnya di sebelah kiri. Bisa dilihat di dalam slide. Biasanya tuh kalau sama orang Barat ataupun orang yang beragama Kristen biasanya digunakan sebagai yang namanya the Christmas tree, oke? Jadi, nah dari situ biasanya bisa diekstrak, and then cairannya itu biasanya digunakan sebagai mounting medium. Oke, jadi the optical properties of Canada balsam are nearly identical with those of glass. Jadi maksudnya di sini adalah cairannya itu sebenarnya memiliki karakteristik yang kurang lebih sama dengan kaca. Jadi kalau ditaruh di atas kaca itu tidak ngembung ataupun dan sebagainya. Jadi memang memang seperti hanya ditaruh di atas kaca seperti itu. Hanya saja yang namanya mounting itu tidak harus memerlukan sebuah liquid, harus ditaruh sebuah liquid karena kalau tidak nanti bisa bisa rusak, jaringan selnya bisa rusak dan sebagainya, maka dari itu diperlukan yang namanya mounting liquid untuk memelihara sel jaringan yang ingin dilihat. Nah, kalau untuk Canada balsam ini sendiri karena dia memiliki karakteristik yang kurang lebih dengan kaca, jadi untuk melihat the whole sel jaringan itu, untuk melihat sel jaringan itu lebih mudah dan lebih clear seperti itu. Nah, kalau untuk permanent slides mounted with Canada balsam juga have been stored over the century. Jadi memang sudah biasa digunakan di mana-mana lab and being used for a long time already, sudah lama dipakai, and normally it's been used as a mounting medium for cellular staining. Jadi lebih kepada yang tingkat stainingnya itu sampai ke detail-detail itu biasanya menggunakan yang namanya Canada balsam. Seperti itu. Oke. Oke, sebentar. Saya stop share dulu karena ingin melihat ini presensi. Oke. Oke, presensi sudah ya. Oke, kembali ke topik. Right, I will share screen again. Oke, untuk pro kontra the whole noun method, biasanya kelebihannya itu adalah image yang dihasilkan biasanya terlihat dalam wujud utuhnya. Nah, dibandingkan fiksasi sebelum ini, proses fiksasi biasanya itu biasanya akan
Kalian dengar nggak sih Ibu ngomong? Takutnya, halo? Kedengaran nggak? Bu. Dengar ya? Iya, Bu. Oke, oke. Dari tadi dengar ya? Oke, Jelas, Bu. oke, jelas. Soalnya tuh kayaknya ini connect sama headset, jadi loh, oke, takutnya salah. Enggak kedengaran. Oke, kita lanjutkan kembali. Jadi untuk kelebihannya itu dibandingkan fiksasi ataupun metode lainnya itu, kalau whole mount itu karena dia whole ataupun secara seluruh atau seutuhnya. Jadi kita bisa melihat rangkaian jaringan itu pada keseluruhan sebuah organisme. Nah, bedanya itu kelebihannya karena bisa melihat keseluruhan, karena tidak dipangkas, tidak dipotong dan sebagainya. Nah, kalau untuk kelemahannya itu sendiri sebenarnya metode ini hanya bisa dilakukan pada contohnya tanaman yang ukurannya kecil kalau untuk tanaman ya. Jadi perlu diadakannya pemangkasan. Contohnya misalnya ingin melihat tree bark. Jadi misalnya komponen batang pohon itu kan bisanya yang kecil ya. Kalau yang besar, yang seperti pine tree and so on itu kan tidak bisa. Jadi perlu yang namanya ada pemangkasan. Jadi hanya bisa untuk ukuran-ukuran kecil. Nah, itu. Okay, so whole mounts ada tiga, are divided into three basically, which is yang pertama temporary whole mount, secondly is semi-permanent whole mount, and yang ketiga adalah permanent whole mount. Temporary maksudnya adalah bahasa Indonesia apa kalau temporary ya temporary gitu aja ya, maksudnya yang tidak untuk selamanya, maksudnya hanya sebentar. Semi permanen bermaksud ya dia temporary tapi bisa dipakai untuk waktu yang lebih lama lagi. Nah, kalau permanen itu memang fix, tidak bisa diubah, tidak bisa diganti-ganti. Misalnya sudah masuk di cover slide ataupun glass slide itu tidak bisa dibuka dan sebagainya karena sudah permanen, istilahnya seperti itu. Oke, jadi untuk temporary whole mount method mostly dilakukan untuk classwork purpose, jadi seperti di kelas untuk training seperti itu. Jadi biasanya plant sample is mounted with water. Jadi misalnya struktur jaringan tanaman kita potong tipis. Nah, biasanya itu ditaruh di atas glass slide, terus ditaruh aja air dan ditutup dengan cover slip and viewed with microscope. Just simple method itu untuk temporary whole mount method. Nah, untuk semi-permanent whole mount method ini sendiri biasanya the materials preparation is kept for longer time. Biasanya beberapa jam sampai 1 malaman. Biasanya seperti itu. Nah, biasanya kalau misalnya menggunakan plant sample, usually it's mounted with glycerin. Glycerin atau glycerol sama ya. Jadi menggunakan metode glycerin. Nah, pure glycerin or aqueous dilution of glycerin or glycerin jelly are used for making semi-permanent. Jadi biasanya kalau misalnya menggunakan metode ataupun menggunakan liquid glycerin itu biasanya adalah semi-permanent. Nah, salah satu yang digunakan juga itu bisa dikatakan kalau misalnya dalam jelly structure ataupun agak-agak jelly-like, itu biasanya namanya Kaiser's glycerin jelly. Biasanya itu adalah campuran air dan gelatin. Jadi 1 part of pure gelatin and then 6 part of water. Jadi perbandingan rasionya gelatinnya itu 1 dibanding 6 dengan air. Nah, untuk advantage ataupun kelebihan si glycerin ini biasanya it preserve the natural colors of the plant specimen. Jadi tidak mengubah warna. Karena biasanya untuk glycerin ini kita memerlukan glycerin saja ataupun tidak menggunakan staining seperti itu.
Jadi in semi-permanent preparation, the slides are actually sealed by Canada balsam. Jadi ada juga penggunaan Canada balsam untuk sealkan pada slide ataupun pada slide kaca tersebut. Nah, jadi proses mounting ataupun submersionnya itu menggunakan glycerin dan kemudian dehidrasikan, setelah itu di-seal ataupun ditaruh menggunakan di glass lid menggunakan sedikit Canada balsam seperti itu. Jadi it's semi-permanent. Nah, biasanya ini digunakan untuk unicellular, colonial algae, mosses, protonema, fungal spores, ferns, dan lain-lainnya. Oke, untuk permanent whole mound method ada dua sebenarnya. Yang satunya adalah hygrobutyl method. Jadi yang ini biasanya dimatikan organismenya, fix the sample in chrome acetic fixative. Nah, untuk larutan fiksatifnya itu chrome acetic. Oke, jadi place the specimen in watch glass and periodically remove the fluid come out from the material. Jadi setelah ditaruh di gelas itu larutannya itu dibersihkan ataupun dikeluarkan, kemudian supaya dapat menempel di glass lid itu, and then wash the material in running water. Nah, dibersihkan, kemudian setelah dibersihkan menggunakan air seperti yang di video sebelum ini kan, kalau staining kan biasanya dibersihkan dengan air terus stain, bersihkan air dan stain lagi. Jadi setelah sudah ditaruh di glass lid itu, jadi biasanya dibersihkan dulu menggunakan air, setelah dikeluarkan fluid di dalam larutan fiksatifnya sudah dikeluarkan larutannya, kemudian di wash dengan water, kemudian di stain. Nah, staining for hygrobutyl method ini ada 3. Salah satunya Harris hematoxylin, iron hematoxylin, dan Mears carminum. Oke. Oke, untuk metode permanen yang kedua itu glycerin xylose method. Jadi this method is actually simple, inexpensive, and actually often used for permanent whole mound preparation. Jadi simple dan murah. Oke, intinya seperti itu. Nah, sama juga biasanya pertama kill and fix using chrome acetic fixation, larutan fiksatifnya bernama chrome acetic. Kemudian dibersihkan seperti cara yang sebelumnya ini, seperti cara hygrobutyl method awalnya kurang lebih sama. And then afterwards stain in hematoxylin solution, basic stain. Sebenarnya kurang lebih sama juga sih, cuman mungkin perbedaannya itu kalau yang glycerin xylose method ini akan ada tambahan processingnya. Oke. Nah, afterwards you need to transfer the stained specimen in 10% aqueous glycerin, use watch glass cartridges. Nah, di sini bedanya adalah kalau yang hygrobutyl method itu just simple. Setelah menggunakan larutan fiksatif dan running water terus di stain itu itu saja. Jadi dia akan mengikuti metode staining yang 3 ini. Ada Harris hematoxylin, iron hematoxylin, dan Mears carminum. Jadi setelah staining itu langsung di mount saja. Nah, kalau bedanya dengan glycerin xylose method ini ada pertambahan penggunaan glycerin dengan xylose-nya itu. Jadi bedanya di situ. Nah, yang tadi itu transfer the stained specimen in 10% aqueous glycerin. Nah, itu adalah step glycerin yang pertama. Kemudian keep the specimen container in undistributed or dust-free condition. Jadi setelah itu harus disimpan dulu pada keadaan yang bersih. Oke, kemudian sampel itu dibiarkan beberapa hari until diluted glycerin attains the consistency to pure glycerin. Jadi
sorry. Jadi dibiarkan beberapa hari sampai glycerinnya itu dalam keadaan yang stabil ataupun yang dinamakan pure glycerin. Jadi if required, the specimen container to kept in the hot air oven to accelerate the process of evaporation. Nah, kalau mau cepat itu tidak perlu menunggu berhari-hari, tapi bisa juga di oven ataupun di dry-kan menggunakan oven to actually accelerate the evaporation process, bermakna untuk supaya proses evaporasinya lebih cepat. Nah, setelah itu you need to remove the glycerin. Setelah sudah dievaporasi dan sepertinya sudah tidak banyak glycerin lagi ataupun sudah ini udah kering ya gitu. Jadi setelah itu kita bisa remove the glycerin using 95% of alcohol. Nah, Oke, di sini untuk silo ini sebenarnya adalah maksud dehydration. Jadi glycerin itu adalah lebih kepada fixation-nya ataupun seperti kalau di dalam fiksasi sebelum ini seperti menggunakan formalin seperti itu ya. Jadi untuk mengeringkan sampel tersebut menggunakan glycerin. Nah, kemudian untuk xylol method-nya itu sebenarnya adalah alkohol ataupun yang namanya xylol process. Jadi, now the specimen need is to be counter staining if not pass on the next process. Nah, maksud post to counter staining ini masih glycerin juga adalah seperti bentuk, it's not a staining, tapi glycerin itu juga ada karakteristik untuk staining, jadi untuk mengekalkan warna pada jaringan sel tersebut. Jadi yang poin yang pertama itu sedikit diabaikan saja, tidak begitu penting ataupun perlu diingat, tapi kemudian to complete the process of dehydration ataupun the xylol method-nya itu, the absolute alcohol is used, de-alcoholize ataupun istilahnya de-alcoholize the specimen by gradual replacement. Jadi sampelnya itu dimasukkan ke rasio alkohol xylol itu pada rasio-rasio yang biasanya sudah ada di preparasi sebuah whole mount permanent whole mount method. Jadi tergantung sampelnya apa, jadi kita bisa mengikuti metode-metode yang memang sudah ada di luar sana di jurnal-jurnal yang memang sudah terbukti seperti itu. Jadi diikuti saja. Contohnya yang seperti ini, rasionya dari biasanya sih urut aja sih. Jadi from ratio 91, 82, kemudian turun lagi 73, 64, 55, seperti itu sampai 1:9. Jadi 9 itu adalah kandungan alkoholnya. Dimasukkan ke alkohol 9 ratio banding xylol itu 1. Nah, kemudian kemudian diteruskan sampai ke rasio yang sebaliknya. Biasanya ini saja sih rasionya. Nanti ada contohnya. Oke. So for that, allow the specimen in 5 to 10 minutes in each solution. Jadi setiap rasionya itu dimasukkan setiap 5 sampai 10 menit. Setelah 5 sampai 10 menit kita pindahkan ke rasio yang setelahnya dan sebagainya. Itu adalah proses de-alcoholize ataupun dehydration juga untuk proses whole mount glycerin xylol method. Bedanya dengan yang sebelumnya itu hydrobutyl method itu bedanya adalah di bagian xylol method, glycerin and xylol methodnya. Nah, setelah itu setelah sudah melalui banyak proses itu, kemudian
sampel jaringan selnya itu ataupun sampel whole mount-nya itu di replace komponen airnya itu ataupun liquidnya itu digantikan menggunakan Canada balsam ataupun menggunakan Canada balsam. Jadi setelah itu, finally mount the specimen with cover silk on mounting medium and use as permanent whole mount preparation. Jadi kalau spesimennya sudah ditaruh di atas balsam and then di cover slip itu memang akan melekat. Makanya itu tadi ciri-ciri jenis bahan yang dipakai seperti air, ada glycerol dan Canada balsam itu. Nah, untuk Canada balsam itu cirinya adalah melekat ataupun menempel gitu ya. Jadi kalau sudah nempel di cover slip itu tidak bisa dibuka lagi seperti itu. Nah, kita lihat untuk prosesnya. Untuk spesimen yang preparat biasanya digunakan proses pertamanya itu untuk whole mount, basically biasanya dimasukkan ke larutan fiksatif. Jadi seperti yang fiksasi itu yang pertama perlu dimasukkan ke larutan fiksatif yang bertujuan untuk penguat atau mencegah perubahan proses pembuatan preparat seperti biasa untuk proses pengawetannya. Nah, kemudian untuk larutan fiksatif yang digunakan biasanya berupa krom asetat untuk jenis whole mount. Dua jenis whole mount itu sama-sama menggunakan krom asetat ataupun formalin seperti itu ya. Tapi biasanya tergantung dari spesimen yang akan diproses. Jadi depends on what procedure that you are actually taking. So, but for most whole mount ataupun untuk keseluruhan whole mount proses biasanya menggunakan krom asetat saja. Jadi ingat ya, larutan fiksatif sesuai preparasinya kemudian menggunakan krom asetat. Nah, contoh di sini kalau alga laut itu seperti chlorophyta itu biasanya menggunakan krom asetat untuk fiksasi bahan karena alkohol yang terkandung di dalam FAA, formalin acetate alkohol, akan menyebabkan pengerutan sel khususnya pada spesimen akuatik. Jadi tergantung kepada sel jaringan yang akan dipreparasikan, karena kalau untuk spesimen akuatik itu kan biasanya mereka itu kan sangat sensitif dengan keras ya, makanya mereka kan hidupnya di laut, jadi mereka ada liquid keeps flowing inside their body seperti itu. Jadi kalau untuk penggunaan formalin itu bisa jadi merusak sel jaringan karena bisa tiba-tiba mengeras seperti itu, padahal jaringan yang ingin kita lihat seutuhnya itu tidak bisa menggunakan sesuatu yang benar-benar kering, seperti ikan dan sebagainya. Kalau kering kan jadi mengerut, mengecut dan kayak jelek gitu ya. Nah, kalau kita mau melihat view ikan itu dengan baik, maka kita memerlukan yang namanya krom asetat untuk fiksasi sebagai alternatif ataupun penggunaan selain formalin yang bisa menjaga keutuhan sel jaringan pada ikan tersebut. Seperti itu. Nah, proses pembuatan preparat menggunakan metode ini sama yang saya jelaskan sebelum ini menggunakan seri xylol berseri. Nah, itu. Jadi 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80% dalam alkohol absolut. Oke, di sini adalah sebuah contoh preparat whole mount. Jadi yang pertama itu kita ingat kalau untuk whole mount, permanent whole mount ini kita menggunakan 5 steps. Jadi yang pertama fiksasi, pewarnaan ataupun staining, dehidrasi, dialkoholisasi, dan kemudian mounting. Oke, jadi yang pertama itu biasanya fiksasi spesimen menggunakan krom asetat seperti itu, dan ditinggal semalaman supaya air ataupun larutan krom asetatnya itu menguap ataupun bisa di oven. Oke.
Kemudian untuk hari keduanya ataupun setelah pengeringan dilakukannya namanya pencucian ataupun pewarnaan. Biasanya dibersihkan menggunakan air ataupun pewarnaannya kalau di sini contohnya menggunakan fast clean 1% seperti itu. Nah, kemudian dilakukannya dehidrasi ataupun proses dehidrasi, pengeringan, pengawetannya menggunakan gliserin tadi, seperti itu. Kemudian di sini step yang keempat ya, ada dealkoholisasi ataupun Xylo methodnya itu menggunakan proses menggunakan alkohol ya. Jadi seperti tadi di ratio 9:1, kemudian turun 8:2, 7:3 dan seterusnya sampai 1:9 kembali. Jadi setiap 10 menit dimasukkan larutan, dikeluarkan kemudian dimasukkan ke larutan yang selanjutnya. Jadi ini harus bisa ingat ya, misalnya di alkoholisasinya tuh rasionya berapa aja. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir itu biasanya dimasukkan ke larutan Xylo sebanyak 2 kali. Seperti yang ada di dalam step yang keempat ini. Oke. Nah, step yang terakhir ada mounting ataupun pemberian nama. Jadi mounting bahan diambil menggunakan pinset, kemudian diletakkan di atas gelas benda, dibubuhkan balsam Kanada. Jadi setelah itu ditaruh balsam Kanada, terakhir ditutup dengan cover slip ataupun gelas penutup. Jadi preparat dikeringkan di atas hot plate dengan temperature 45% hingga Kanada kering. Nah, jadi yang tadi flash point itu sebenarnya kurang lebih juga seperti boiling point sebenarnya. Jadi setelah sudah diberi balsam Kanada, maka dari itu kita heat it on the hot plate pada suhu 45 degree Celsius supaya larutannya itu menguap seperti itu. Jadi pemberian nama label preparat seperti biasa yang sudah dilakukan di lab. Nah, oke, selanjutnya we need to know a little bit about whole mount in situ hybridization. Untuk yang step sebelumnya, apakah sudah mengerti atau mau bertanya mungkin? Sebelum dilanjutkan untuk a little bit of whole mount in situ hybridization. Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya, kita lanjutkan sedikit lagi. Jadi whole mount in situ hybridization is a common technique used for visualizing the location of expressed RNA in embryos. Jadi kalau kita ingin melihat sampel embrio yang kecil, contohnya seperti ikan atau embrio ikan, embrio ayam dan sebagainya yang masih kecil itu, kita kadang ingin melihat kan, maksudnya waktu pertumbuhan ataupun the developmental of the ikan dan sebagainya itu kan kita ingin lihat expression of gene. Nah, kalau ingin melihat ekspresi gene atau perkembangan gene tersebut, makanya proses yang kita ingin untuk view ataupun untuk melihat preparat tersebut, melihat sel jaringan tersebut adalah menggunakan sistem whole mount in situ hybridization. Jadi in this process, basically synthetically produced RNA probes are first complementary bound or hybridized to the transcript of target gene. Jadi ada yang prosesnya itu penggunaan probes untuk memperlihatkan ekspresi RNA pada embrio ketika kita lihat pada pada whole mount yang kita ingin lihat. Tapi di sini ingatnya aja, whole mount in situ itu, WMISH singkatannya itu, actually use untuk location of expressed gene in embryos. Jadi untuk melihat lokasi gen yang diperlukan untuk dilihat sampelnya. Ingat itu aja. Nah, untuk proses in situ hybridization ini juga menggunakan biasanya immunohistochemistry or fluorescein ataupun
sampel RNA-nya itu akan diberikan pewarnaan ataupun staining fluorescent yang menyala itu, misalnya kalau kita glow in the dark gitu ya. Jadi used to detect these RNA hybrids, revealing spatial and temporal patterns of gene expression. Jadi prosesnya itu diberikan immunohistochemistry or fluorescent staining, which unlike traditional in situ hybridization techniques, which require the tissue section, whose images will need to be computationally resembled. Jadi kalau yang teknik tradisionalnya itu biasanya menggunakan tisu-tisu ataupun sel jaringan yang tipis-tipis, terus dipotong-potong, maksudnya sel-selnya itu digabung-gabungkan untuk memperlihatkan perubahan gen yang ada pada embrio itu. Tapi kalau untuk proses in situ hybridization, karena ada proses staining menggunakan fluorescent itu, jadi tidak perlu membuat section ataupun pemotongan sel jaringan pada setiap waktu. Misalnya kan proses developmental, let's say a few hours. Jadi setiap jam itu, setiap jam embrio yang kita ingin lihat, proses perubahan gennya itu kita preserve, kita fiksasi seperti itu. Nah, itu kan akan lebih gimana ya, maksudnya memerlukan waktu yang lebih lama. Conventionally-nya seperti itu. Nah, karena ada sistem ataupun the new whole mount in situ hybridization, jadi proses perubahannya itu bisa dilihat dengan gene expression-nya oleh fluorescent itu. Nah, kemudian the whole mount technique actually allows gene expression patterns to be assessed over the entire embryo or structure. Jadi daripada pemotongan pada gen-gen setiap tisu layernya itu, misalnya satu ikan itu dipotong jadi kayak 10, 100 seperti itu, daripada dipotong kecil-kecil itu untuk melihat di mana gen ekspresi itu, kita bisa hanya menggunakan staining in situ hybridization, jadi bisa melihat di mana gen itu terekspresi menggunakan staining fluorescent tersebut. Nah, jadi tidak perlu dipotong-potong semua section-nya itu, jadi kita bisa melihat a whole mount. Jadi dari seluruh embrionya itu keseluruhan embrionya bisa dideteksi tanpa memotong-motong embrio tersebut. Jadi untuk melihat gen expression tersebut. Nah, seperti itu. Nah, ini salah satu contoh zebrafish sampelnya. Jadi a whole mount lateral view, flat mount dorsal view, jadi view dari samping ataupun samping, kemudian dari atas. Nah, mungkin sebelum ini kalian kalau pernah lihat zebrafish itu sebenarnya dia kecil aja segini kira-kira. Jadi ikannya itu let's say it's a bit transparent. Jadi dia tidak keseluruhannya itu kayak ikan-ikan normal biasanya ya. Tapi kalau untuk zebrafish ini kita bisa kadang lihat tulangnya dan sebagainya. Jadi ada transparansi pada kulitnya seperti itu. Terutamanya embrionya. Jadi kalau untuk dilihat di bawah mikroskop itu embrionya bisa kelihatan. Jadi bisa kelihatan jantung, alur darah dan sebagainya itu bisa dilihat pada embrio zebrafish. Jadi memang zebrafish ini dikhususkan untuk pengembangan teknologi biotek di dalam developmental biology seperti itu. Nah, kalau yang di sini ini kita bisa lihat seperti itu. Jadi contoh whole mount view-nya itu bisa dari sisi kanan samping ataupun dari atas seperti ini. Oke, jadi accurate analysis normally kalau mau melihat embrio itu adalah pada keadaan 10 sampai 19 jam after fertilization ataupun setelah telur-telur itu dihasilkan. Jadi kalau itu ikannya itu menghasilkan telur, nah setelah 10 sampai 19 jam itu harus diteliti. Seperti itu.
Nah, biasanya untuk teknik WISH ini biasanya often desirable to remove the embryo from the yolk ball. Jadi embrio ini dengan yang kuning ini sel telurnya itu biasanya nanti akan sel telurnya yang kuning ini akan dikeluarkan, dibersihkan untuk memperlihatkan flat mount dorsal view. Jadi bisa melihat hanya ikannya saja tanpa embrionya seperti itu. Oke. Jadi schematic of the flat mount procedure for zebrafish embryo ini seperti ini. Jadi pakai fine forceps. Actually it's very small. Jadi memang agak susah ya untuk merusak ataupun di yolk proses of the embryo the egg yolk of the embryo itu. Jadi dibersihkan contohnya menggunakan forceps seperti itu. Kemudian the lash tool untuk membersihkan yang pinggiran-pinggirannya itu supaya lebih rapi seperti itu. Nah, kalau sudah mendapatkan embrionya sendiri ataupun zebrafish embryonya itu sendiri, baru transfer the yolk embryo to a clean glass slide in 1 to 2 drops of 100% glycerol, as well as and then it is mounted dorsal side up on a glass slide for visual analysis or photographic imaging. Jadi biasanya itu kalau sudah di remove ikannya itu dipanjangkan. Kan kalau embrio kan biasanya kayak manusia dan segala macam embrio kan biasanya kita kan kayak melungker gitu kayak kucing gitu ya. Jadi kalau mau melihat strukturnya dengan benar, maka harus diflattenkan ataupun harus dipanjangkan seperti itu. Maka dari itu egg yolk-nya itu harus dibersihkan. Nah, seperti itu. Oke. Nah, untuk hari ini itu saja dari Ibu. Simple as that untuk whole mount. Mungkin ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya tentang proses whole mount? Bedanya dengan fiksasi itu prosesnya adalah lebih kepada tidak diadakannya pemotongan, tidak ada penggunaan parafin dan sebagainya, tidak memerlukan mikrotom untuk pemotongan. Jadi directly masuk di dalam larutan fiksasi, kemudian diproses menggunakan larutan glycerin, dehidrasi menggunakan alkohol, dan kemudiannya setelah itu di mount menggunakan Canada balsam dan kemudian di prep menggunakan glass slide and cover slip. Seperti itu saja. Oke, ada yang mau bertanya? Untuk hari ini mungkin Ibu akan kasih quiz, tapi seperti yang kemarin mungkin Q&A 10 question, cuman mungkin kalau tidak mungkin mulai jawabnya besok pagi aja ya. Jadi dikasih 2 hari. You can open book, you can open the slide as much as you want to. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Saya belum, Bu. Ya. Saya Bu, Ya, ingin Nisa. bertanya. Bu, tadi sebelumnya yang penjelasan di awal-awal saya kurang paham, soalnya tadi ada sinyalnya juga kurang stabil dan Yang terlalu bagian jelas, mana? Bu. Yang whole mount itu? Ya. Kalau yang itu nanti memang Ibu akan upload di YouTube, nanti link di-share ke Lensa seperti biasanya. Jadi kalau misalnya mau lihat kembali bisa. Tapi intinya whole mount itu biasanya adalah kita just refresh kembali aja sedikit. Oke. Jadi untuk refresh sedikit, seperti biasa whole mount
bermaksud kata whole keseluruhan, maun maksudnya ditutup ataupun maun dari kata gunung ataupun menutup seperti itu. Jadi prosesnya itu sel jaringan itu tidak dipotong-potong seperti fiksasi sebelumnya, tapi menggunakan keseluruhan sel organisme itu ditaruh langsung di glass lid itu terus ditutup menggunakan cover slip. Nah, langsung untuk dilihat di bawah sistem mikroskop seperti itu. Jadi contohnya seperti ini. Jadi melihat mikrobia, melihat insek yang kecil-kecil, misalnya seperti ferns, daun-daunan, struktur daun dan sebagainya. Jadi biasanya menggunakan proses whole mount. Nah, kalau untuk fiksasi itu biasanya organ. Nah, jadi misalnya kayak tikus, itu kita ingin melihat organ jantungnya ataupun ginjalnya dan sebagainya, maka dari situ dipotong-potong untuk proses fiksasi seperti biasa. Jadi adanya yang namanya pengawetan yang lebih awet lagi gitu seperti itu. Karena struktur jaringan organ pada animal ataupun seperti tikus dan sebagainya itu kan intinya kan harus dikeringkan. Kalau tidak dikeringkan itu maka dia akan rusak ataupun hancur gitu selnya. Nah, kalau untuk yang spesimen kecil-kecil ini kalau dibiarkan juga rusak. Jadi tapi kita biasanya kalau misalnya organisme yang kecil-kecil kan karena sudah kecil ya, terus mau motong gimana gitu ya. Nah, jadi tidak perlu digunakan pemotongan, makanya prosesnya menggunakan proses whole mount. Jadi bisa dilihat keseluruhan organisme tersebut, tidak perlu menggunakan pemotongan yang seperti dilakukan pada proses fiksasi sebelum ini, seperti itu. Nah, untuk jenis mediumnya, pemilihannya itu biasanya menggunakan indeks bias yang paling tinggi itu adalah lebih baik. Jadi biasanya kalau kita melihat menggunakan air ketimbang menggunakan Canada balsam, itu kan hasilnya lebih baik yang Canada balsam seperti itu, karena kita bisa melihat sampel itu tidak dengan cembung gitu. Jadi kalau air kan kadang kayak ada cembungan gitu ya, ada indeks biasnya. Jadi kayak curve kalau dilihat itu kayak cembung seperti itu. Jadi kalau misalnya dilihat seperti itu, jadi tidak kurang efektif gitu. Jadi tidak 100% ukuran yang sama. Jadi maka dari itu kalau penggunaan indeks bias untuk medium untuk melihat sampel jaringannya itu lebih baik menggunakan yang indeks biasnya lebih tinggi. Contohnya seperti Biserol dan Canada balsam seperti itu. Oke. Ada yang mau bertanya? Nanti ada ini Ibu rekam kok. Jadi setelah ini bisa di view di lensa. Nanti Ibu update sore mungkin seperti itu. Ada yang mau bertanya lagi sebelum Ibu end this session? Because I will have a meeting with University Malaysia Pahang this afternoon. Jadi untuk proses kayak mobility dan sebagainya, kalau mungkin kalian ingin ikut di kemudian hari juga bisa nanti. Ada yang mau bertanya lagi? Masih belum, Bu. Kalau sudah, kita end this meeting for today. Alright. Jadi terima kasih teman-teman semua untuk hadir hari ini. Presensi sudah masuk, Ibu presensi untuk semua, sudah di manual presensi. Jadi kalau misalnya presensi nggak keluar atau apa, nanti mohon kabari Ibu ya. Jadi I can actually ask bagian akademik untuk misalnya ini nggak kesimpan presensinya dan sebagainya. Oke? Oke, untuk itu kita akhiri hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Izin live, Bu. Ya, silakan.